Halo, hai. Ketemu lagi bareng Miss Ais. Di video ini Miss akan coba bahas lanjutan dari materi yang kemarin udah sempat kita bahas. Kali ini kita akan bahas lebih jauh tentang nutrisi beserta fungsinya. Gimana sih nutrisi-nutrisi tersebut berfungsi dalam tubuh kita? Oke, kita mau ngomongin lagi tentang energi, masih dengan energi. Kira-kira kalian butuh energi nggak sih? Butuh lah gitu kan. Siapa yang nggak butuh energi gitu kan? Segala sesuatu di dunia ini pasti menyimpan energi gitu kan. Termasuk benda-benda yang ada di sekitar kita pun menyimpan energi. Karena aku bisa tahu nih gitu kan. Ya karena kita bisa ngukur suhu dari suatu benda gitu kan. Misalnya kita ngukur suhu kayu, suhu besi dan seterusnya. Semuanya bahkan menghasilkan suhu. Kita bisa dapetin suhunya berapa. Ada suhu berarti di sana ada energi. Ini kita ngomongin kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia seperti kita ya, manusia pada umumnya. Tahu ya, boleh lah hewan gitu ya, hewan pada umumnya. Ada istilah keseimbangan energi positif dan ada istilah keseimbangan energi negatif. Apa tuh gitu kan? Jadi gini, keseimbangan energi positif adalah ketika kalori yang masuk dalam tubuh itu melebihi kalori yang akan kita gunakan atau dikeluarkan dari tubuh gitu. Emang energinya bisa dikeluarin bisa gitu kan. Misalnya gini, energi itu bisa dikeluarkan dalam bentuk kalian melakukan aktivitas. Misalnya naik tangga atau menangis, bernafas, berkedip, itu pun bahkan dia mengeluarkan energi. Kita butuh energi untuk bisa berkedip, bernafas, jantung kita memompa darah, kemudian apalagi paru-paru kita berkembang kempis, kemudian kita berkedip, kita melakukan jalan kaki untuk buang air kecil mungkin, kita ngejan untuk mengeluarkan pup. Nah, itu juga butuh energi. Nah, kalau kita keseimbangan energinya positif, berarti kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh atau makanan yang kita makan itu melebihi yang dikeluarkan oleh tubuh. Jadi kalian diam-diam baik, tapi makanan yang kalian makan itu banyak banget. Kemudian ada keseimbangan energi negatif, yaitu kalori yang dikeluarkan tubuh melalui aktivitasmu itu lebih besar dibandingkan dengan kalori yang masuk. Jadi kalian makan cuman seupil gitu, misalnya kayak cuman makan nasi kucing gitu. Nasi kucing kalian tau gak sih? Nasi kucing dikit banget porsinya. Terus satu porsi nasi kucing, tapi kalian seharian tuh naik tangga 5 kali itu, 3 lantai gitu, misalnya naik ke lantai 3 sebanyak 3 kali. Terus kalian lari-lari keliling lapangan karena dihukum guru misalnya. Nah, itu berarti keseimbangan energinya negatif nih. Mungkin kalian nanti bisa pingsan kalau misalnya sampai energinya mungkin benar-benar habis gitu. Lemes jadinya. Oke. Nah, kenaikan berat badan itu dapat terjadi jika sekitar 3.500 kilokalori disimpan dalam bentuk lemak pada jaringan tubuh. Oke. Jadi untuk bisa menaikkan berat badan gitu ya, kalian butuh kira-kira mungkin dari berapa 32 kilo menjadi 33 kilo. Nah, itu kalian butuh 3.500 kilokalori yang kalian simpan. By the way, Miss menyajikan ada orang dengan berat banget pokoknya yang ada di sebelah kanan. I'm not going to say that I'm body shame or something, tapi gini, orang ini yang di sebelah kanan itu adalah contoh keseimbangan energi yang ada pada dirinya adalah keseimbangan energi yang positif. Kemudian yang orang yang ada di sini gitu kan, orang dengan badan yang relatif kurus gitu ya, bahkan bukan kurus sih, karena Miss udah nyoba keyword orang yang paling kurus sedunia itu hasilnya ini gambarnya, dan dia berarti mempunyai keseimbangan energi yang negatif gitu. Oke, nah kita kan tadi udah ngomongin tentang keseimbangan energi positif dan keseimbangan energi negatif. Nah, sekarang kita akan coba bahas lebih jauh yaitu tentang nutrisi. Karena energi tadi itu diperoleh dari mana kalau bukan dari nutrisi yang kita peroleh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari gitu. Secara umum, secara garis besar, semua jenis makanan, semua jenis apapun yang masuk ke dalam perutmu itu biasanya punya gizi. Nah, gizi itu atau nutrisi itu hanya ada 6 jenis yang udah kita tahu sekarang ya. Itu ada pertama, ada karbohidrat, protein, dan lemak. Yang mana ketiga nutrisi ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak dan mereka perlu dicerna atau dipecah sebelum bisa dimanfaatkan oleh tubuh kayak gitu. Jadi tubuh kita tuh nggak bisa langsung pakai nasi gitu, nggak bisa. Jadi makanya butuh proses yang namanya pencernaan. Tubuh kita nggak bisa memanfaatkan misalnya ada daging mentah ya udah langsung dimasukin ke perut gitu terus langsung dipakai oleh tubuh, nggak bisa. Jadi butuh yang namanya proses dipecah dulu, dicerna kayak gitu. Selain karbohidrat, protein, dan lemak juga ada nutrisi berupa vitamin, mineral, dan air yang kebutuhannya tidak sebanyak dengan 3 yang pertama tadi. Cuman mereka tetap kita butuhkan meskipun dalam jumlah yang sedikit. Oke, terus fungsinya nutrisi atau makanan itu apa sih sebenarnya, fungsinya apa? Kira-kira
penting nggak kalian makan? Nah, kira-kira kalau misalnya penting gitu kan, kalian harus makan, itu berarti kalian ngerti fungsinya makanan yang kalian konsumsi itu apa. Kenapa kalian makan gitu kan? Bukan hanya karena kalian lapar, tapi karena memang makanan itu yang akan menjadi zat pembangun. Zat pembangun tuh maksudnya gimana, Miss? Jadi zat pembangun itu adalah makanan-makanan yang kamu konsumsi tadi akan membangun tubuh kamu. Misalnya kamu dari bayi gitu kan, kamu kan dikasih makan terus. Nah, makanan yang dicerna di tubuh bayi tersebut nanti lama-kelamaan akan diubah menjadi zat pembangun. Tambah gede kamu, tambah berat, tambah tinggi, dan seterusnya. Itu berkaitan dengan fungsi sebagai zat pembangun. Nah, zat pembangun ini biasanya fungsinya dilakukan oleh karbohidrat. Oke, kemudian yang kedua, itu ada zat pengatur gitu kan. Ngatur apa, Miss, kira-kira gitu kan. Emang makanan bisa ngatur-ngatur kita? Bisa lah, bisa. Jadi makanan yang kalian makan, misalnya kalian habis konsumsi ikan, habis konsumsi semangka, itu nanti nutrisinya itu akan diserap oleh tubuh kalian. Nah, nanti beberapa zat nutrisi tersebut akan mengatur metabolisme dalam tubuh kalian. Jadi gimana kalian bisa jantungnya tetap memompa dengan baik, kalian bisa melakukan pooping dengan baik, sesuai tepat dengan waktunya, kalian bisa tetap bernafas gitu. Jadi kalian diatur semua. Kalian nafas, kalian berkedip, kalian bergerak, itu kan butuh yang mengatur. Gimana otot kalian bisa bergerak gitu kan, tidak cedera dan seterusnya. Nah, biasanya zat pengatur ini bisa kita peroleh dari vitamin, mineral, dan juga serat. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam atau jauh tentang serat, tapi di bagian yang berikutnya. Kemudian yang paling utama sebenarnya adalah sumber tenaga sih. Kalau kita makan, kita pasti bakal dapat tenaga. Nah, tenaga ini juga sama aja bakalan didapat dari karbohidrat. Oke, sorry. Jadi gini, zat pembangun tadi selain karbohidrat juga ada protein dan lemak. Jadi semuanya, hampir semua makanan itu pasti bisa jadi pembangun, bisa jadi pengatur, bisa jadi tenaga. Cuman yang biasanya jadi tenaga itu karbohidrat kalau nggak lemak gitu. Pembangun biasanya protein, karbohidrat. Oke, kita langsung move ke karbohidrat ya. Jadi fungsi karbohidrat itu selain sumber energi, dia juga yang memberikan rasa manis di suatu makanan apapun. Kalau dia manis, berarti dia punya karbohidrat. Buah-buahan punya. Gula itu udah pasti dia ada karbohidratnya. Jadi gula itu adalah bentuk sederhana dari karbohidrat. Nasi kalian ada gulanya, kentang ada gulanya. Apapun yang biasanya kalau kalian makan dan ada rasa sedikit manis-manisnya, nah itu kita bisa pastiin bahwa itu adalah karbohidrat. Dan dia juga selain sebagai sumber energi, pemberi rasa manis, itu juga sebagai penghemat protein. Maksudnya gimana nih kok sebagai penghemat protein? Gini, karena kalau misalnya nggak ada kalau misalnya ada karbohidrat di tubuh kita, maka biasanya protein itu tidak akan digunakan oleh tubuh gitu. Jadi karbohidrat ini dapat menghemat penggunaan protein karena dia bisa menggantikan protein. Jadi protein itu kan biasanya dipakai untuk bikin kita tambah tinggi, kita makin berat, kita berotot dan seterusnya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak punya karbohidrat gitu ya, maka protein-protein tadi yang akan dipecah digunakan untuk jadi energi. Karena kalau misalnya udah dipakai buat kebutuhan energi, berarti proteinnya tadi hilang dong gitu. Tubuh kita bakalan mulai dong, nggak bakalan berotot dong dan seterusnya. Nah, makanya dia karbohidrat ini penting untuk kita konsumsi supaya kita bisa dapat energi dan protein kita tetap terjaga di tubuh gitu. Kita tidak boros protein. Kemudian gini, mungkin di sebelah kalian bisa lihat bahwa di situ macam-macam karbohidrat tuh misalnya ada gandum lah, ada kacang hijau lah, kentang, terus roti, dan seterusnya. Nah, terus di bawahnya, di bagian sini, ini adalah alat pengecek kadar gula darah. Loh, emang darah kita ada gulanya, Miss? Iya, ada gulanya. Emang kalau misalnya udah diserap oleh usus, gula-gula kalian itu akan kemana? Ya ke darah gitu. Dan itu yang dicek gitu kan. Nah, kadar gula darah normal itu kisarannya antara 60 sampai 100 mg per desiliter. Itu saat dalam kondisi nggak makan ya kita. Tapi kalau misalnya kita habis makan, ya maksimalnya itu kurang dari 140 mg per desiliter. Gitu. Nah, orang-orang diabetes itu adalah orang-orang yang dia tubuhnya itu tidak bisa mengatur kadar gula di dalam darah. Makanya kalau misalnya ada orang bilang, oh kamu punya penyakit gula ya. Nah, itu artinya apa? Artinya di dalam tubuhnya itu, dalam darahnya itu memang terdapat banyak gula atau karbohidrat kayak gitu. Itu berkaitan nanti bisa macam-macam, bisa karena fungsi pankreas dan seterusnya. Oke, untuk nutrisi yang kedua kita akan bahas lemak. Jadi
Kalau lemak tidak lain dan tidak bukan fungsinya adalah untuk menyediakan energi. Dan biasanya lemak itu kalau misalnya udah masuk ke dalam lambung atau ke usus, dia akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Selain itu, si lemak ini juga merupakan pelarut dari vitamin A, D, E, K. Maksudnya apa, Miss? Dia sebagai pelarut. Jadi gini, kalau misalnya kita konsumsi vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, itu vitamin-vitamin tersebut tidak akan langsung dibuang bersama urin atau kalau kita pipis nggak akan dibuang, tapi akan disimpan dalam lemak-lemak yang ada di tubuh kita gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan pelarut dari vitamin. Jadi lemak itu bisa melarutkan vitamin A, D, E, K atau lemak itu bisa menyimpan vitamin A, D, E, K gitu. Oke, kita lanjut ke nutrisi atau gizi berikutnya yaitu protein, dan gimana protein itu berfungsi untuk membangun sel tubuh. Jadi kalau ibarat kalian itu adalah rumah, tubuh kalian itu adalah rumah, maka protein adalah semennya, protein itu adalah pasirnya, protein itu adalah betonnya, sehingga kalian tubuhnya bisa berdiri dengan kokoh, ada isinya, ada ototnya, nih itu protein. Dan selain sebagai pembangun, dia juga yang menggantikan sel tubuh. Jadi ibaratnya kalau misalnya sel tubuh kita itu ada yang rusak, entah misalnya batu batanya keropos lah dan seterusnya, nah nanti protein akan ambil alih untuk menggantikan beberapa bagian tubuh yang rusak kayak gitu. Nah selain itu, protein itu bisa berfungsi sebagai enzim dan hormon, yang dimana enzim dan hormon ini berperan penting dalam setiap proses metabolisme yang ada di tubuh kita. Nah selain itu, ini fungsi yang paling terakhir dari si protein itu sebagai sumber energi. Loh Miss, bukannya sumber energi kita itu dari karbohidrat? Iya bener. Jadi gini, kalau misalnya kita sedang berpuasa atau kita sedang dalam kondisi yang starving atau kelaparan yang mungkin seharian 2 hari tidak makan, nah itu adalah proses nanti akan terjadi perombakan protein. Jadi gini, dalam keadaan puasa, jadi kalau misalnya pertama kali tubuh kita itu akan merombak yang namanya karbohidrat. Jadi karbohidrat itu akan dirombak dan digunakan sebagai sumber energi untuk kita bergerak, bernafas gitu ya, berkedip, memompa darah gitu kan, si jantung ya. Nah kalau misalnya karbohidratnya udah habis Miss gitu kan puasa nih ceritanya, karbohidratnya udah habis gitu kan, misalnya udah seharian terus kita nggak ada makanan buat buka puasa gitu kan. Nah kalau karbohidratnya habis nih, nanti yang akan dipecah kedua adalah lemak. Jadi mungkin kalian bagi yang merasa lemaknya begitu banyak, mungkin kalian harus puasa untuk bisa membakar lemaknya. Jadi maksudnya lemak ini nanti akan dipakai untuk menjadi energi gitu. Dan mungkin biasanya kalau lemaknya udah kepakai, berarti nanti bobotnya biasanya akan turun gitu. Jadi kalian bisa cek berat badan kalian berapa. Nah kalau misalnya lemaknya udah habis juga Miss gitu kan. Nah ini yang terakhir, pertahanan terakhir yang digunakan untuk dirombak untuk bisa menjadi energi adalah protein. Kalau misalnya tadi untuk bernafas gitu pakai energi, untuk ngomong butuh energi dari karbohidrat. Nah karbohidratnya habis kan lama-lama. Nah yang diurai atau dipecah selanjutnya itu adalah lemak yang ada di tubuh-tubuh kalian itu. Kalau lemaknya juga udah habis gitu, sampai yang awalnya gendut terus jadi kurus. Terus yang terakhir adalah protein yang diambil dari otot-otot kalian. Bayangin kalau misalnya lemak kalian habis, protein atau otot-otot kalian juga makin menipis ya, kalian akan jadi kurus kering gitu ya, kayak gitu. Nah protein ini biasanya bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan atau nabati, dan bisa juga berasal dari hewan. Kayak misalnya kalau dari tumbuh-tumbuhan bisa kita cek di gambar situ ya, ada kacang-kacangan, ada almond lah, kacang mete, dan seterusnya. Kalau untuk protein dari hewan nih ada daging lah, ada telur, ada keju, dan seterusnya. Oke, nah di sini ada simple penghitungan untuk wanita rata-rata ya. Kalau misalnya beratnya adalah 60 kilo, itu berarti protein yang dibutuhkan itu untuk seberapapun berat badan maupun umur kalian itu biasanya adalah 1,5 gram per kilogram berat badanmu gitu. Misalnya berat badannya 60 berarti 1,5 gram dikali 60 kayak gitu. Jadi berapa gram gitu kan. Karbohidratnya yang kita butuhkan itu adalah 6 gram dikali dengan berapa berat badan kita. Misalnya berat badan Miss Ais itu katakanlah 51, ya udah 50 aja bergampang. 6 kali 50 berarti hasilnya nanti adalah 300 gram. Berarti karbohidrat yang harus dikonsumsi Miss Ais itu adalah 300 gram. Nah 300 gram itu karbohidratnya, bukan berat makanannya loh, beda. Jadi karbohidrat ini udah dalam bentuk nutrisi. Nanti kita bisa cek berapa sih karbohidrat yang terkandung pada suatu kemasan kayak gitu-gitu.
itu bisa kita cek di kemasan-kemasan yang ada di makanan-makanan gitu, biasanya sudah disajikan ada informasi nilai gizi. Oh iya, terus kita bisa cek di sini ya, ada beberapa efek kalau misalnya kita kekurangan protein atau defisiensi protein. Nah, nama penyakitnya adalah kwashiorkor. Jadi kwashiorkor ini kalau nggak salah sih dari bahasa ya ada di Afrika sana, kalau nggak salah Ghana, yang artinya adalah the rejected one, yang artinya dia tuh beneran kayak rejected gitu ya, ditolak. Jadi orang yang tertolak gitu, terpinggirkan atau seterusnya karena apa? Karena sebenarnya kwashiorkor ini kan kekurangan protein kan. Kenapa kok bisa kita bilang dia kekurangan protein, makanya disebutnya kwashiorkor? Karena gini, rata-rata katanya sih penduduk di Ghana itu kalau jarak antara seseorang memiliki anak dengan anak berikutnya itu sangat pendek. Jadi terus ngaruhnya apa kalau misalnya adiknya kakaknya setahun gitu kan, terus ternyata dia punya adik lagi gitu kan. Nah, itu artinya ada masa disapih ya, ada masa dipisah. Jadi ada masa di mana si kakaknya tersebut tidak akan memperoleh air susu ibu. Nah, di mana padahal air susu ibu itu sangat penting atau esensial terhadap pertumbuhan si bayi-bayi tersebut. Tapi karena 1 tahun terus udah punya adik, nah adiknya yang diurusin, kakaknya nggak diurusin. Jadi kayak itu menyebabkan si anak-anaknya tersebut kekurangan asam amino atau protein ya dari air susu ibu kayak gitu. Dan ini di sini ada perbedaan ya antara kwashiorkor dengan marasmus. Miss kurang tahu marasmus, nanti mungkin kalian bisa cek sendiri di Google apa sih sebenarnya marasmus. Dan kalau ciri-cirinya di sini, kwashiorkor itu ditandai dengan adanya kalau dalam bahasa Indonesianya, jadi kayak belly buttonnya tuh kayak lebih cenderung menonjol gitu, dan dia agak gembung perutnya, badannya tuh seperti bengkak gitu. Sedangkan yang marasmus ini, mungkin ini busung lapar ya, itu cenderung kulitnya tuh menempel sekali dengan tulang kayak gitu, tidak ada pembengkakan ya. Oke, berikutnya kita bahas nutrisi berupa vitamin, yang mana vitamin itu biasanya banyak sekali terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran gitu ya. Kemudian vitamin ini ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak gitu ya. Seperti yang kita kan tadi udah bahas tentang lemak kan. Nah, yang larut dalam lemak itu vitamin A, D, E, K. Terus sebenarnya vitamin ini adalah zat yang disebut dengan sine qua non, atau dia tuh dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, tapi meskipun sedikit itu penting banget gitu loh. Jadi nggak boleh, sebenarnya enggak gitu loh, karena dia penting banget meskipun sedikit ya gitu kan. Dan kalau yang larut dalam air itu adalah B dan C. Jadi makanya kalau misalnya kadang kalau kita kebanyakan konsumsi vitamin C tapi kita kurang minum gitu ya, itu biasanya urin kita akan berwarna kekuning-kuningan karena dibuang. Jadi vitamin C dalam tubuh kita itu akan larut dalam air dan dibuang bersama urin kayak gitu. Cuman jarang juga sih sampai dibuang gitu kayaknya, kecuali kalau emang kita tumpeh-tumpeh gitu ya, tumpeh-tumpeh konsumsi vitamin C-nya. Nah, biasanya dosis per harinya itu kalau untuk vitamin-vitamin dari A, B, C, E, D, K itu biasanya per harinya 0,01 sampai 100 mg. Jadi kan sedikit sekali dibandingkan dengan kebutuhan karbohidrat, protein maupun lemak. Untuk fungsinya itu di buku kalian baik di Autentik maupun di BSC sudah disajikan tabel dengan fungsi-fungsinya gitu ya. Vitamin A fungsinya untuk apa? Jadi vitamin A itu sebenarnya punya nama lain yaitu retinol. Kira-kira kalau kalian dengar kata retinol gitu kan kalian dengar nggak asing kan pasti, karena retinol itu sama dengan retina gitu. Jadi kayak ada tinggal diubah akhirnya aja, dan itu emang ada kaitannya fungsinya dengan penglihatan kita gitu. Jadi kalau misalnya vitamin A itu biasanya untuk memperbaiki penglihatan dan seterusnya. Kemudian vitamin B kompleks itu untuk membantu metabolisme tubuh. Kadang kalau misalnya defisiensi vitamin B itu bisa jadi penyakit beri-beri atau apalah itu. Jadi beri bukan buah ya, beri-beri atau mutaber kayak gitu kalau nggak salah. Kemudian vitamin C dan E itu mereka saling berkaitan ya, jadi untuk proteksi jaringan membran sel. Jadi kalau misalnya tubuh kita memang ingin terproteksi dengan baik atau lebih baik ya konsumsilah vitamin C dan E. Kemudian untuk vitamin D itu berfungsi untuk penyerapan kalsium gitu. Penyerapan kalsium dalam tubuh kita itu bisa maksimal kalau ada vitamin D. Nah, vitamin D ini bisa kita peroleh atau kita aktifkan dengan kita berjemur gitu. Sebagai orang-orang tropis mungkin sebagian dari kalian malas untuk berjemur ya, karena kayak ya ngapain berjemur gitu kan. Cuman kalau
coba bayangin kalau kita hidupnya di subtropis yang mungkin atau di kutub gitu ya, yang kita bisa ketemu matahari itu setahun nggak bisa full ketemu matahari terus. Mungkin cuma 6 bulan aja kita bisa ngeliat matahari gitu kan. Dan sisanya ya kita hidup gelap-gelapan gitu. Nah, makanya kalau nggak salah di luar negeri itu bahkan ada jadwal untuk suntik vitamin D bagi orang-orang yang tinggal di subtropis gitu. Kemudian untuk vitamin K itu berfungsi dalam proses pembekuan darah. Oke, kita udah ngomongin vitamin, kita lanjut lagi karena biasanya vitamin itu nanti terus disambungin dengan mineral vitamin gitu. Banyak suplemen vitamin dan mineral gitu ya. Apalagi dengan adanya pandemi, pasti orang-orang dituntut untuk menjaga daya tahan tubuhnya ya dengan konsumsi suplemen multivitamin. Oke. Nah, di sini mineral itu sebenarnya itu sama-sama nutrisi dan dia mirip kayak vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh tapi dalam jumlah yang sedikit. Dan dia karena dia adalah mineral gitu ya. Jadi mineral itu kalau misalnya kita lihat di sini ya, itu ada kalsium lah, ada fosfor, ada kalium, ada natrium, ada besi, ada iodium, ada seng gitu. Jadi kita makan seng tuh nggak apa-apa gitu kan. Ya nggak apa-apa, cobain aja kalau mau gitu ya. Jadi kita bisa makan besi juga bisa. Kalian kalau mau makan pagar rumah juga mungkin bisa-bisa aja. Tapi ya resikonya ditanggung sendiri ya. Jadi gini, tapi kan kita butuhnya dalam jumlah sedikit kan. Bahkan per hari aja kurang dari 1 sampai 250 miligram loh. 1 gram aja nggak ada gitu kan. Jadi sedikit sekali. Kalau kalian makan pagar kebanyakan gitu. Ya nggak sih? Apalagi kecuali kalau kalian jangan Miss gak akan menyarankan ide aneh-aneh gitu ya. Nah, untuk tabelnya bisa kalian baca sendiri ya. Kayak misalnya ada kalsium itu untuk membentukkan tulang gigi, terus ada fosfor untuk membentukkan tulang gigi juga. Jadi kalium fosfor tuh biasanya barengan. Terus kalau kalium itu untuk mempercepat hantaran impuls pada saraf gitu kan. Terus ada natrium itu juga kaitannya dengan saraf. Kemudian keseimbangan cairan tubuh. Terus ada besi itu untuk menyusun hemoglobin pada sel darah merah. Iodin itu sebagai sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Terus ada seng itu juga mengurangi risiko kanker, menghambat virus, terus menjaga kesehatan mata, kekebalan tubuh, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke uji makanan. Jadi gini, kadang beberapa orang mungkin nggak ngerti ya. Misalnya, ini ada makanan. Aku nggak tahu, ini masuknya kategori karbohidrat, lemak, protein, atau campuran. Kayak gitu. Kadang tuh peneliti nggak tahu. Karena kita biasanya, bukan kita sih, karena bukan peneliti ya. Maksudnya biasanya peneliti nggak ngerti gitu. Mungkin kalau misalnya ada makanan, terus dicek apakah ini mengandung karbohidrat, lemak, atau protein, atau bahkan bukan tidak mengandung ketiga-tiganya. Jadi kayak, terus itu apa gitu kan kalau tidak mengandung ketiga-tiganya gitu kan. Nah, itu ada bahan-bahan yang bisa digunakan untuk menguji. Kayak misalnya gini, bahannya yang digunakan itu adalah amilum. Jadi amilum di sini yang dimaksud adalah amilum itu adalah turunan atau sama saja dengan karbohidrat. Jadi kayak glukosa lah, fruktosa lah, macam-macam itu bisa digolongkan ke dalam amilum. Tapi biasanya kalau orang menyebutnya juga pati gitu sih, zat pati. Amilum. Dan reagen yang digunakan itu adalah lugol atau kalium iodida. Dan nanti kalau misalnya ada amilum terus ditetesin dengan reagen ini, nanti kalau positif dia mengandung amilum, maka dia akan berwarna biru tua. Terus ada lagi gula. Jadi gula itu adalah bentuk sederhana dari karbohidrat. Kalau untuk mengatesinya itu biasanya digunakan reagen Benedict atau Fehling A dan Fehling B. Indikatornya apa kalau misalnya dia beneran gula? Kalau misalnya beneran gula, maka si reagen-reagen ini akan berubah warna biru kehijauan, kuning sampai merah bata. Jadi kalau paling aman sih kita gunakan merah bata dalam uji Benedict atau Fehling A dan Fehling B. Kemudian untuk proteinnya, kalau misalnya ada suatu bahan gitu ya, kita ingin tahu apakah itu protein atau bukan, kita tinggal tambahkan reagen Milon atau Biuret. Nanti kalau misalnya udah kita tetesin, terus berwarna antara merah muda, pink sampai ungu, nah itu berarti dia beneran protein. Nah ini tahukah kamu ya yang ada di buku PSC kalian bahwa sebenarnya ada waktu yang tepat untuk mengkonsumsi buah-buahan. Jadi buah-buahan itu kan banyak mengandung serat. Serat itu adalah suatu jadi berserat itu ya seperti berfiber, seperti ada benang-benangnya gitu ya. Vitamin, jadi kan buah tuh banyak mengandung serat, vitamin, fruktosa, dan penyedia gula sederhana alami. Karena alami kan bukan buatan kayak yang udah kita pelajari kan banyak ada gula yang alami maupun yang sintetis gitu kan. Nah, baiknya buah itu dikonsumsi 30 menit sebelum makan berat seperti nasi, kayak gitu-gitu. Karena apa? Biar penyerapannya itu lebih optimal. Dan insulin yang dihasilkan pankreas dapat segera mencerna fruktosa secara perlahan sehingga glukosa dapat terserap oleh tubuh lebih cepat. Jadi karena dia itu si buah ini kan banyak serat ya. Karena banyak serat itu biasanya pencernaannya tuh akan memakan proses yang lama gitu kan. Makanya kalau misalnya kita kadang makan buah itu kayak udah kenyang gitu karena
soalnya memang dia banyak seratnya dan dia akan bertahan lebih lama di dalam sistem pencernaan kita gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya dikonsumsi setelah makan berat, tapi diselang setelah berapa jam kayak gitu supaya nggak ngoyo-ngoyo banget ya tubuh kita kayak barengan habis makan nasi langsung buang. Padahal itu sebenarnya udah kebiasaan banget kalau di kita ya nggak sih? Oke. So thank you for today. Dan jangan lupa subscribe Miss Haris di channel ini. Bye bye. See you next time.